Cerahmu luar biasa ya. Ya, kelihatan banget Amir lagi sumringah ya. Kongres Mir, Thank you Pak Roni. luar biasa pencapaian dalam 1 bulan bisa mencetak 3 closing ya. Ya, alhamdulillah sudah 3 closing dan ini bulannya masih belum berakhir Pak. Jadi bisa lebih nih ya. Tentu. Oke, jumpa lagi dengan channel kami, Link Property. Kali ini kita akan bertemu dengan satu tim kami yang sangat luar biasa. Mentalnya sudah teruji di usia mudanya. Dia bisa mengalahkan egonya sendiri, bahkan dia bisa membuktikan bahwa dia bisa perform ya, gitu ya. Jadi dia bisa mencetak 3 closing dalam Januari ini. Luar biasa pencapaiannya. Bahkan saya sendiri dan tim leadernya dia juga kagum ya dengan anak ini ya. Jadi saya tertantang dan tertarik untuk kita kulik dan kita ulas bagaimana seorang Amir ini bisa perform sedemikian luar biasanya di Link Property di usianya yang masih muda banget tentunya. Oke, sekali lagi apa kabar Mir? Alhamdulillah baik Pak. Oke, Amir, tolong ceritakan siapa Amir ini sebenarnya. Oke, sebelumnya kenalin aku Amir, aku baru usia 22 tahun dan aku join di Link Property ini baru 4 bulanan. Ya, saat ini saya masih sebagai mahasiswa. Saya ingin bekerja untuk nambah pengalaman terlebih dahulu. Nah, di sela kesibukan sebagai mahasiswa, saya juga ingin fokus meniti karir, cari pengalaman. Nah, saya milih jadi agent properti ini, Pak. Oke, jadi di usia muda yang masih menempuh kuliah ya Mir saat ini ya. Betul. Amir memutuskan untuk mencoba join di satu kantor properti di Link Property gitu ya. Betul. Oke, berarti bisa dibilang Amir ini nol putung ya? Masih awam sekali tentang properti, Pak. Tidak pernah kenal properti itu apa? Belum pernah, belum tahu cara jual belinya Oke. kayak gimana. Dan juga tidak tahu bagaimana sih menjalankan bisnis ini tentunya gitu Betul, ya. iya. Oke. Setelah Amir join ke Link Property, apakah Amir mendapatkan pelatihan-pelatihan itu? Banyak pelatihan yang saya ikuti di Link Property ini dan juga ada mentoring yang sangat membantu saya, Pak. Membantu dalam hal apa itu contohnya misalnya? Saya yang masih awam betul di properti ini mulai dibimbing, terus diarahkan belajarnya dari tahap mana, setelah itu tahapnya kemana lagi. Nah, setelah itu saya ngerasa pede, Pak. Oh, ternyata jalurnya sudah ditata. Oke. Gitu. Berarti sudah benar-benar diarahkan, diberitahu mana-mana proses yang harus dilakukan, mana-mana yang tidak boleh. Seperti itu di awal sudah seperti itu ya Mir ya? Ya, betul, Pak. Oke, baru singkat cerita, Amir melakukan bisnis ini dalam 4 bulan terakhir. Ya, Ya gitu ya, 4 bulan terakhir Amir bekerja di tempat ini, sehingga kelihatan sudah ada progres ya, seperti itu ya Mir. Nah, singkat cerita saya juga dengar di bulan ketiga kamu join di sini, ternyata ada penolakan ya Mir ya? Iya, Ya. sudah. Bahkan udah closing waktu itu? Sudah hampir closing, Heeh. tapi uniknya, Pak, biasanya kalau orang gagal closing itu kan karena harga, Pak. Mm-mm. Nah, ini karena faktor eksternal lain. Eksternal, waduh. Iya. Boleh cerita itu, apa itu kira-kira? Nah, faktor eksternalnya ini, Pak, dari pihak keluarga klien, ternyata nggak mau, Pak, ditalangin dulu sama si klien ini. Karena kan memang keluarganya yang nempatin di situ. Mm-mm. Maunya si keluarga ini, Pak, nunggu sampai akhir Januari ini, baru di UTJ. Mm. Nah, tapi kan nggak bisa ya, Pak, kayak gitu. Jadi transaksinya batal. Batal. Iya. Bukan karena nggak cocok unitnya, bukan karena nggak ada duit berarti ya. Memang benar-benar faktor X tadi ya. Faktor eksternal tadi. Oke. Jadi sempat udah di UTJ waktu itu? Belum ya? Oh, yang ini belum, Pak. Yang ini belum sempat UTJ. Tapi karena sudah sepakat semua, tinggal nunggu waktu transfer UTJ gitu aja ya? Tinggal transfer UTJ, ternyata keluarganya masih nunggu depositnya cair, deposito cair. Oh. Di akhir Januari. Oh, di akhir Januari. Nggak mau ditalangin. Singkat cerita, di cancel. Singkat cerita di cancel. Itu penolakan atau cancel yang pertama? Cancel yang pertama. Rasanya gimana? Rasanya nano-nano sih. Kayak
nggak pernah terfikirkan sebelumnya di cancel bukan karena harga, bukan karena kesepakatan yang nggak disetujui pemilik rumah. Tapi karena faktor X tadi ya. Betul. Tapi at least banyak belajar dari situ. Tentu saja banyak belajar. Banyak belajar dari kegagalan itu. Ada cerita kegagalan yang lain kelihatannya ya, saya pernah dengar juga ya. Nah, itu ada lagi Ya. satu, Pak. Ya, gimana? Jadi saya ada klien birokrasi. Dari klien PT. PT, betul. Nah, jadi dia mau cari sewa rumah buat kebutuhan PT-nya, Pak. Udah sesuai, cocok sama rumahnya. Buat UTJ-nya, si atasan atau manajer di PT-nya ya, mau nalangin, Pak. Udah confirm, UTJ, deal, terkirim. Tapi ketika mau nurunin anggaran dari PT-nya, ternyata tidak bisa tahun ini, Pak. Loh, ke pending lagi. Iya, jadinya minta refund UTJ. UTJ, kalau yang ini UTJ udah masuk. Sudah masuk ke kantor properti. Terus akhirnya di refund gitu. Ya, di refund. Dan udah dikembalikan. Jadi kalau di kantor properti UTJ-nya aman. Ya, benar. Itu dia teman-teman. Jadi kantor properti itu adalah mengamankan kedua belah pihak ya. Jadi kalau dari sisi vendornya ada surat-surat yang bermasalah seperti itu dan tidak bisa diteruskan transaksinya, ada kemungkinan dibatalin. Dan karena UTJ ada di kantor kita bisa kembalikan UTJ tersebut ke klien seperti itu. Atau sebaliknya, klien juga nanti tidak bisa meneruskan transaksi ini, itu juga kita bisa kembalikan juga dalam bentuk transparan juga kepada klien tersebut seperti itu. Jadi kami mengamankan posisi kedua belah pihak, intinya seperti itu. Oke, dari dua cerita kegagalan yang Amir ceritakan tadi, ngerasa wah ini pekerjaannya cocok nggak dengan aku ya? Ada sempat ngerasa kayak gitu nggak, Mir? Sempet, Pak. Iya, sempat down kan? Saya tahu Amir waktu itu sempat down ya. Iya. Ya. Saya ingat akhir tahun lalu ya, Mir ya. Iya, betul, Pak. Apa yang kamu rasakan waktu itu? Karena saya ngerasa ini saya cari klien di mana lagi ya. Saya sudah coba pasarin listingan yang saya punya, ternyata responnya masih kurang bagus semua. Gitu. Jadi kayak ngerasa wah ini sudah mulai dari nol lagi gitu ya. Iya, viewing sudah banyak tapi belum ada yang goal. Oke, viewing sudah banyak, menarik. Berarti selama 4 bulan berkarir di Link Property, Amir sudah mempunyai banyak listingan ya? Atau listingan itu dapat dari mana? Saya bisa cerita. Nah, untuk listingan saya kebanyakan cari di Surabaya, keliling. Nah, terus ada juga listingan dari mentor saya atau dari teman-teman di kantor? Teman-teman kantor properti. Oh gitu. Di sini. Tapi ada upaya dari Amir sendiri untuk kelilingan cari listingan ya? Ya, belajar. ya. Dari cari listingan sendiri, menurut Amir ada sesuatu yang bisa diceritakan nggak? Ada pengalaman unik, Mir? Pengalaman unik mungkin di banner-banner itu, Pak, banyak agent-agent independen yang menyamar jadi pemilik. Oh gitu ya? Iya. Udah banyak ketemu gitu ya, Mir? Banyak sekali. Bannernya seolah-olah pemilik ternyata adalah agent independen. Iya. Gitu ya. Oke. Selamat, kamu udah di jalan yang benar, Mir. Ya itu memang salah satu hal unik kalau kita melisting ya, Mir ya. Nah, belum lagi kalau misalnya melisting tersebut nggak pakai agent properti, udah pernah ditolak kayak gitu? Wah, pernah sekali. Ya. Bilangnya gimana dia? Kami nggak mau pakai agent, saya mau jual sendiri. Oh gitu. Ya, terus akhirnya Amir bilang? Ya sudah. Tapi saya coba bujuk dulu, Pak, kami terangkan ya. Kalau kantor properti itu bisa bantu gini. Nah, tapi kalau kesimpulannya dari vendornya nggak mau ya sudah gitu ya. Tapi tetap ada upaya Amir untuk persuasif dan bilang bahwa kami bantu, Pak, kami punya link, kami punya channel, kami punya teman-teman yang bisa bantu menjual properti Bapak dengan lebih cepat gitu ya. Ada upaya seperti itu. Oke, good, Mir. Oke. Singkat cerita, tahun berganti 2025-2026. Di Januari ini kamu menggebrak dengan 3 closingan yang beruntun. Nah, saya sendiri cukup shock. Buset, Amir yang kemarin bulan Desember gagal, banyak gagalnya gitu ya, sorry, dalam bentuk ya itulah cancel dan apa, dan kita sempat ngobrol juga. Saya bilang, Mir, jangan patah semangat, justru kamu udah di jalan yang benar, habis ini closinganmu akan berlipat. Saya bilang gitu, masih ingat ya, Mir ya? Masih. Kamu akan closing bertubi-tubi dan itu terjadi di Januari, Mir.
ceritakan Mir. Saya benar penasaran gimana ceritanya kamu bisa sampai closing 3 closing beruntun. Bahkan udah merasakan komisi ya barusan ya. Nanti kita bahas. Sekarang kita bahas yang 3 closing selama Januari ini Mir. Gimana Mir? Oke, Closingan yang mana dulu yang mau diceritain? yang closingan yang pertama ini jual beli rumah di Citraland Utara. Citraland Northwest Northwest Lake, Northwest Iya. NWL Citraland teman-teman. Oke. Jadi kebetulan kawan kubruk saya satu kantor kan Pak di Oh iya, Property. dengan Pak Anto ya, Iya, tim kita. betul. Oke. Oh. Nah, itu karena saya juga dikenal sama Pak Anto banyak listingan, Mm-mm. langsung dihubungin Pak sama Pak Anto. Pak Anto bawa bayar. Mm-mm. Punya nggak listingan di Northwest? Saya kirim beberapa. Oke, langsung besoknya mau viewing Pak. Langsung besok itu juga. Oh, ini berarti listingan dari Amir. Ya, listingan Listingan saya. dari Amir, klien bayarnya dari Pak Anto ya. Oke. Betul. Terus? Jadi malam itu dihubungin Pak Anto. Langsung malam itu juga saya konfirmasi ke pemilik buat viewing. Mm-mm. Nah, langsung paginya viewing ternyata deal di situ cocok harganya. Deal di situ dan cocok harganya. Cocok harganya. UTJ saat itu juga atau besoknya? UTJ saat itu juga. Jadi closingan pertama kamu justru di viewing pertama langsung UTJ ya? Iya, dan nggak disangka-sangka Pak, malamnya di chat, pagi besoknya langsung viewing dan deal. Besoknya viewing dan langsung deal. Iya. Luar biasa. Berarti terbukti ya omongan kita itu benar-benar terbukti kamu terjadi closingan bertubi-tubi setelah kegagalan berkali-kali ya. Oke, singkat cerita itu terjadi di closingan pertama ya. Terus nggak lama berselang kok di grup itu rame lagi Amir again closing sewa kalau kali ini ya. Iya. Ya. Ini sewanya kalau nggak salah di rumah yang pernah gagal kemarin. Iya. Betul, betul. Rumah di Purimas yang gagal yang lalu kan. Iya, Akhirnya kamu closing. Kalau yang lalu ceritanya closingnya dengan Kobruk dengan bendera lain, sekarang ini malah listing selling Mir. Betul. Itu gimana ceritanya Mir? Silakan Mir. Menarik. Jadi yang ini Pak, kalau yang jual beli Northwest kan karena kubruk dengan sesama teman teman kantor. Kalau yang ini karena respon banner Pak. Jadi Amir berhasil pasang banner di situ. Oke. Terus banyak yang respon juga. Salah satunya yang berhasil transaksi ini Pak. Oke, jadi dari banner yang dipasang, ada responan, viewing, dan singkat cerita closing juga. Betul. Dan di bulan ini juga ya ternyata ya. Ternyata kamu nggak puas ya. Berapa hari kemudian terdengar lagi gemuruh di grup, Congrats Amir again and again. Closing lagi ternyata Mir. Itu gimana Mir? Nah, yang ketiga ini Pak, viewing dapat klien, saya pegang klien. Itu dari relasi saya Pak. Oh. Dari referral. Karena teman saya kenal saya sebagai agent properti dan tahu ada temannya lagi yang mau cari sewa rumah. Oke. Terus? Jadi dilempar ke saya handle temennya temen. Temennya teman. Oke. Iya, Bukan agent ya dia ya? Bukan. Oke. Terakhir sempat viewing dan cocok juga. Cocok juga. Sama Dan akhirnya closing juga di situ ya? Iya. Oke. Ya, teman-teman singkat cerita, Amir closing 3 unit di bulan Januari aja. Dan bahkan dia bilang tadi sama saya, belum habis Pak, masih ada semingguan lagi. Ada kemungkinan closing lagi. Nah, kita doakan bisa closing keempat di bulan ini ya. Oke, menarik Mir. Jadi, yang pengen saya tahu ini ya, sebenarnya kan bagi kamu sekarang ini udah pernah merasakan komisinya tadi ya. Komisinya cukup gede juga karena saya yang tanda tangan, saya tahu jumlahnya gitu ya. Jadi di situ ada hasil yang sudah mulai didapat sama Amir. Sudah mulai merasa nggak bahwa properti ini cukup menjanjikan, Mir? Menurut saya sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Oke. Kenapa? Karena begini, agent properti itu kan utamanya di bidang jasa, Pak. Karena saya merasa bisa provide orang dengan baik, nge-handle orang dengan bagus, bisa kasih service lebih, saya merasa cocok. Oh, itu merasa apa ya? Oke, kerjaan ini aku banget nih gitu ya. Merasanya gitu ya, Mir ya. Iya. Oke, jadi sudah mulai dapat chemistry kecocokan di bidang properti, Mir. Betul, Pak. Berarti artinya sini ke depan harusnya lebih ngejos lagi ya.
Lebih ngejus lagi ya. Betul. Oke. Ya, Mir, terus dari apa-apa tadi yang sudah Amir inilah ya ceritakan segala macam dari closingan dan dapat hasil yang lumayan itu. Nah, menurut Amir, ini kan Amir masih muda banget nih, masih muda banget. Nah, apakah pilihan untuk menjadikan properti ini sebagai tempat kamu belajar bisnis segala macam itu, apakah pilihan yang menurutmu bisa jadi pertimbangan buat teman-teman seusia kamu, Mir? Menurut saya bisa sekali, Pak. Bisa sekali ya. Karena Amir sendiri cerita bahwa di sini dibentuk banget, diarahkan dan dibimbing sampai bisa berhasil gitu ya. Lingkungannya sangat suportif di sini. Oke, sekarang kita bicara tentang Link Pro. Ya. Amir join ke sini belum kenal siapa-siapa. Sekarang banyak teman, banyak saudara nggak di sini, Mir? Banyak, Ya. akrab semua, Pak. Akrab semua ya. Jadi bukan ngecap, Link Property memang sekeluarganya cukup kental ya, Mil ya. Jadi ngerasa dapat teman di sini dan jadi akrab semua seperti itu ya. Banyak teman juga di sini dan juga membuat Amir betah. Betah nggak di sini? Betah, Pak. Betah ya. Oke. Tentang Link Property sendiri, menurut Amir apa kelebihan kantor kita? Yang pertama, kita kan tiap 2 minggu sekali ada kumpul seluruh agent, Pak. Meeting. Betul. Nah, di situ kita juga bisa nanya kabar, terus mungkin kalau lagi ada bawa klien bisa ditanyakan, ada perkembangan. Mungkin bisa kubruk dengan satu kantor, itu kan rezeki tersendiri, Pak. Terus kita juga bisa belajar dari meeting itu atau dari sesama teman agent yang di kantor Link Pro ini. Gitu ya. Oke. Kalau mengenai lingkungan kerjanya, seperti apa di sini? Saya ngerasa lingkungan kerja di sini positif sekali, Pak. Vibes-nya dapatnya positif Vibes-nya banget. sangat positif. Saling mendukung. Saling mendukung juga. Saling mendukung juga ya. Ya. Dari beberapa hal yang kamu dapat dari mentor kamu, Pak Yohanes, menurutmu Pak Yohanes ini banyak memberikan sesuatu buat Amir tentunya ya. Apa sih yang benar-benar bisa dibuat, yang membuat Amir ini bisa ngerasa, wah, saya memang bisa nih di properti ini. Apa ada kiat khusus nggak sih dari Pak Yohanes terhadap Amir gitu loh maksud saya? Nah, Pak Yohanes itu menurut saya spesialisnya itu bisa menentukan apa yang beliau sampaikan sesuai dari orang yang mau disampaikan, Pak. Sesuai orangnya. Maksudnya gimana itu? Coba diperinci lagi. Saya kan sebagai Gen Z ya, Pak. Ya. Oh. Nah, Pak Yohanes itu tahu gimana cara menyampaikan ke Gen Z. Oh gitu. Memberikan contoh dan mengajarin orang-orang Gen Z ini harus seperti apa, dia betul. bisa gitu ya. Betul, Pak. Oke. Mentoring yang diberikan Pak Yohanes cukup efektif? Cukup bisa diterapkan secara real di lapangan? Sangat efektif, Pak. Sangat efektif. Iya. Dan sangat applicable. Sangat bisa diaplikasikan di lapangan. Kalau di kebanyakan bendera lain, Pak. Nih, kamu kok udah bisa ngomong bendera lain ini? Sorry. Gak apa-apa. Mungkin kalau di banyak kantor-kantor properti lain, closing pertama itu kan rata-rata 6 bulan, Pak. Kalau di Link Property yang saya lihat dari teman-teman juga, 3 bulan, 4 bulan sudah bisa closing pertama. Oke, menarik. Amir sendiri bilang bahwa memang sih rata-rata menurut pengalaman orang yang dari awam tidak mengenal properti sampai bisa closing dan rutin bisa menghasilkan gitu ya, rata-rata di 6 bulan. Itu memang benar-benar terjadi. Dan di Link Property kami coba mempersingkat itu dengan training-training materi-materi fast track, materi-materi beberapa persiapan-persiapan yang kami lakukan seperti itu. Kami coba membuat waktu untuk closing teman-teman itu lebih singkat. Terbukti di sini ada yang namanya Pak Adit dan sekarang Amir sendiri bisa melakukannya dalam 3 bulan. Ya, at least kita bilang 3 bulan. Amir 4 bulan, di bulan keempat dia mulai menghasilkan bahkan mencetak 3 closing dalam 1 bulan berturut-turut. Nah, itu yang kami lakukan di teman-teman. Kami tahu gimana caranya membuat teman-teman ini lebih efektif. Belajar oke, berpraktek harus. Sehingga apa? Teman-teman bisa langsung
apa yang dia dengar dipraktekkan, apa yang didengar dipraktekkan. Di dalam berjalannya proses tentu ada masalah yang terjadi. Di masalah-masalah itulah mereka banyak belajar. Karena kami bimbing, kami arahkan, dan kami tunjukkan jalan yang benar gitu. Bahkan di sini juga kami batasin bahwa lebih baik berkonsultasi daripada melakukan kesalahan. Kalau udah kesalahan terjadi, itu pembenahannya lebih sulit seperti itu. Jadi itu yang membuat mungkin teman-teman ini lebih cepat ya artinya. Proses closing yang tadinya memakan waktu 6 bulan bisa kita buat lebih singkat jadi 3 bulan. Itulah jadi tantangan kami di Link Property bahwa mencetak orang-orang seperti Amir ini yang tentunya mau diarahkan dan mau dibimbing, mau dibentuk untuk bisa punya penghasilan sesegera mungkin. Seperti itu. Saya ingat benar di zamannya Amir join ini ada juga teman-temannya sosial Amir yang join. Tapi mereka tidak ada kabarnya sampai sekarang. Artinya apa? Mereka tidak mau diproses, tidak mau dibentuk, dan tidak tahan terhadap tempaan yang kami lakukan. Tetapi kalau mau dan ikut proses yang sudah kami siapkan dan kami tentukan, hasilnya bisa seperti Amir. Ini adalah bukti di depan mata kita bahwa Amir bisa melakukan itu karena dia taat dan dia mau diproses di Link Property. Kira-kira gitu, Mir? Betul. Cocok ya? Betul sekali. Oke, Amir. Menurut Amir sendiri, setelah nanti Amir lulus dari universitas segala macam, kira-kira memungkinkan Kak untuk jadikan profesi agent properti ini untuk jadi pekerjaan utama kamu nantinya? Setelah kamu lulus ataupun apalah itu? Sangat mungkin, Pak. Karena, bahkan pengen meneruskan ya? Karena begini, Pak. Saya melihat Gen Z di luar sana, Pak. Banyak yang sambat, lingkungan kerjanya toksik. Gajinya dikasih beban kerja berat, gajinya segitu-gitu. Ini aja. teman-teman yang udah seusia kamu dan sudah mulai bekerja? Iya, dan saya juga banyak ngelihat orang yang permasalahkan hal itu di sosmed, Pak. Oke. Mulai dari lingkungan kerja toksik, beban kerja berat, gaji segitu-gitu aja. Nah, kenapa saya pilih agent property, Pak? Karena di sini lingkungannya yang pertama bagus. Oke. Kalau gaji, emang kita tidak ada gaji ya, Pak, fair aja. Tapi kalau di rata-rata seperti saya closing tadi, Pak, dalam 4 bulan kalau di rata-rata at least UMR. Udah UMR berapa bulan itu ya? Iya. Oke. Iya. Ya, paling tidak dari situ kita bisa membagi sendiri proporsi kerja kita sehari ingin berapa jam. Kalau lagi capek ya istirahat, kalau lagi semangat pengen nge-push ya ditambah durasi. Digas. Jadi sangat memungkinkan seorang Amir nanti akan menjadikan profesi agent properti ini sebagai profesi utama kamu. Sangat memungkinkan itu ya. Sangat mungkin. Bahkan di saat nanti mungkin sudah lulus dari kuliah ya. Oke, karena gini Mir. Saya ngelihat ada satu teman saya dulu juga, tim saya dulu, sekarang setelah dulu dia sama seperti kamu, kuliah sambil kerja di properti. Sekarang dia jadikan pekerjaan sebagai pekerjaan utama dan itu cukup besar penghasilannya, Mir. Nah, gitu. Jadi artinya apa? Profesi ini jangan dianggap remeh. Ya. Tadi Amir bilang, dalam 1 bulan ini penghasilanmu bisa UMR untuk beberapa bulan bagi teman-teman kamu di luar sana ya. Kamu bisa lebih hebat lagi dari ini. Kira-kira masih ada nggak, Mir? Sesuatu yang pengen kamu capai di dunia properti, Mir? Tentunya kayak saya dulu kan pengen punya beberapa aset, pengen jalan-jalan ke luar negeri, bagian orang tua itu salah satu impian saya yang udah mulai terwujud satu persatu di dunia properti. Kalau Amir sendiri apa, Mir? Nah, sebagai agent properti, Pak, saya juga ingin punya banyak properti sendiri. Oh, asik. Oke, sip. Terus? Dapat passive income dari disewakan, atau mungkin dijual kembali dengan keuntungan yang lumayan. Dan juga saya pengen ngebahagiain orang tua, ngajak jalan-jalan. Oke, intinya pengen apalah ya, segala sesuatu yang kamu harapkan tadi itu satu persatu tercapai di dunia properti ya. Oke. Kalau gitu, boleh nggak Amir memberikan sesuatu nih buat kita semua, teman-teman di luar sana juga. Usia seusia apa? 24 tadi Amir ya? 22 tahun, masih usia 22 tahun, masih kuliah juga, tapi sudah punya penghasilan di dunia properti. Bahkan sorry aja, waktunya Amir lebih banyak dibandingin teman-temannya yang mulai kerja dari 8 to 5 gitu ya. Jadi Amir di sini
waktunya sangat fleksibel teman-teman. Jadi dia bisa kerja sambil juga kadang-kadang dia ya di usia dia saya masih maklum dah dia harus jalan-jalan, harus kadang main game segala macam masih bisa dia lakukan secara bebas di sini seperti itu. Tetapi yang terpenting tadi hasilnya juga tidak main-main teman-teman. Ada nggak Mir yang mau kamu sampaikan buat teman-teman di luar sana Mir? Mudah-mudahan Amir menjadi inspirasi buat mereka dan mereka juga boleh melirik pekerjaan ini sebagai profesi mereka nanti. Tentunya mungkin Link Property jadi pilihan mereka Mir. Gimana Mir? Mungkin buat teman-teman di luar sana bisa dipertimbangkan buat jadi agent properti. Karena tidak harus kalian lakukan secara full time. Kalian juga bisa lakukan part time ketika ada waktu senggang, entah sebelum bekerja, 9 to 5 atau setelahnya. Ya. Dan untuk penghasilannya juga lumayan. Sekali closing bisa beberapa kali lipat UMR. Jadi bisa jadi pilihan di profesi ini dan tentunya belajarnya di Link Di Property. Link Property. Di Link Property ya. Karena mentoring Link Property sudah terbukti. Sangat terbukti buat seorang Amir dan juga mungkin dari tim kita nanti akan kita hadirkan juga ya. Namanya Pak Adit. Dia juga 3 bulan pertama juga menghasilkan di Link Property. Seperti itu. Oke. Mungkin ada lagi Mir yang mau kamu sampaikan atau apa sebagai penutup kita? Intinya kalau jadi agent properti harus konsisten, tetap semangat, karena closing kita besar, bisa nutup biaya hidup berbulan-bulan atau mungkin setahun. Ya, enjoy aja. Setiap waktu adalah kesempatan, lakukan yang terbaik. Oke, setiap waktu adalah kesempatan dan lakukan yang terbaik. Bagus sekali kata-kata Amir. Berikut tadi adalah wawancara singkat kita ya dengan Amir. Anak muda luar biasa, 22 tahun. 4 bulan join properti. Di bulan keempatnya mencetak 3 closing beruntun. Dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan tadi saya di-challenge, Pak ada satu lagi, doakan semoga bisa closing keempat di bulan ini. Kalau itu terjadi, saya angkat tangan buat Amir. Jadi teman-teman di luar sana, pengen jadi seperti Amir, pengen di-mentoring di Link Property seperti Amir, bisa jadikan Link Property sebagai pilihan kamu. Karena kami di sini tidak pernah memberikan janji, tetapi kami memberikan bukti. Bukti-bukti yang kami sajikan ini bukan disetting, direkayasa, ini apa adanya dari kami teman-teman. Sehingga teman-teman boleh membuktikan sendiri. Please kontak kami, kontak teman-teman di Link Property untuk dapat info lebih lanjut. Gitu ya Mir ya? Betul. Oke, sukses terus bersama Link Property. Link Property Connecting. Connecting.